pada gelombang itu ada juga besaran, periode, dan frekuensi. Nah, sama seperti pada getaran, kalau getaran itu tadi frekuensi adalah banyaknya getaran tiap 1 sekon. Kalau frekuensi gelombang itu adalah banyaknya gelombang tiap 1 sekon. Nah, yang disebut dengan satu gelombang itu seperti apa? Satu gelombang, kalau itu gelombangnya transversal adalah satu bukit kemudian satu lembah, itu disebut dengan satu gelombang. Kalau contoh yang saya sajikan ini ada 1, 2, seperempat. Berarti ada 2 seperempat gelombang. Nah, frekuensi itu banyaknya gelombang yang terbentuk dalam 1 sekon. Misalnya waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari sini sampai sini itu adalah 1 sekon, maka frekuensinya adalah 2 seperempat 2,25 Hz. Tapi kalau semisal waktu yang dibutuhkan dari O ke pojok sini itu adalah 2 sekon, berarti frekuensinya adalah berapa? Banyaknya gelombang itu ada 2 seperempat atau 9 per 2 seperempat itu 9 per 4 ya, 9 per 4, kemudian waktunya adalah 2 sekon. Berarti tiap 1 sekon itu gelombang yang terbentuk adalah 9 per 4 bagi 2, 9 per 8. Frekuensinya adalah 9 per 8 Hz. Sedangkan periode gelombang itu sama seperti tadi periode getaran, hanya di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali gelombang. Kalau tadi 1 kali getaran, kalau ini 1 kali gelombang. Nah, pembedanya apa? Di sini ada yang besaran yang disebut dengan panjang gelombang. Panjang getaran itu tidak ada. Panjang gelombang. Panjang gelombang itu apa? Panjang dari 1 gelombang, karena gelombang tadi dia bergeraknya adalah merambat. Selain dia bergetar, di situ juga merambat. Maka ada disebut panjang gelombang. Panjang gelombang adalah panjang 1 gelombang. Dari sini sampai sini misalnya 2 cm, maka panjang gelombangnya adalah 2 cm. Kalau misalnya dari sini sampai sini itu adalah 2,25 meter. Maka panjang gelombangnya berapa? Panjang gelombangnya adalah 2,25 meter dibagi dengan jumlah gelombangnya. Jumlah gelombangnya ada 2 seperempat, 2,25. Berarti panjang gelombangnya 1 meter. Nah, itu tadi besaran-besaran dalam gelombang. Ada satu lagi besaran yang berbeda dari getaran, yaitu cepat rambat gelombang. Karena dia merambat. Kalau getaran kan tidak. Maka ada kecepatan dari rambatan gelombangnya. Yang disebut dengan cepat rambat adalah kecepatan dari suatu getaran untuk merambat atau kecepatan dari gelombangnya. Nah, gelombang itu kan terbentuk awalnya dari getaran. Misalnya di titik ini ada getaran, sumber getar. Kemudian dalam selang waktu tertentu getarannya merambat juga ke sini, ke sini, ke sini sampai di sini. Nah, misalnya ini jaraknya tadi 2,25, waktu yang dibutuhkan sampai sini juga 2,25 sekon. Maka yang disebut dengan cepat rambat adalah jarak persatuan waktu. Jarak persatuan waktu tadi 2,25 per 2,25 sekon. Berarti 1 meter per sekon.
Satuannya sama dengan kecepatan pada umumnya, meter per sekon atau sentimeter per sekon, tergantung kita menggunakan sistem satuan CGS atau MKS. Nah, bisa jadi cepat rambat gelombang itu dicari dengan lambda kali frekuensi misalnya. Nanti bisa dipelajari. Nah, itu tadi tentang besaran dalam getaran dan gelombang. Contoh getaran dan gelombang. Artinya, setiap ada getaran dan gelombang itu bisa diukur besarannya. Bisa itu frekuensinya, periodenya, panjang gelombangnya, kalau itu gelombang, cepat rambatnya. Nah, sekarang tugas dari teman-teman adalah mengidentifikasi contoh dari getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, bagaimana cara mengukur besaran-besaran dalam getaran dan gelombang yang teman-teman sebutkan itu. Jadi misalnya, saya menyebutkan ada gelombang air. Cara mengukur cepat rambatnya, misalnya saya meletakkan gabus di situ. Kemudian saya gerakkan gabus itu untuk memberi usikan pertama. Maka di situ nanti akan muncul gelombang airnya. Saya bisa mengukur frekuensinya dengan menentukan berapa banyak gerak bolak-balik si gabus itu dalam waktu 1 sekon. Misalnya seperti itu. Silakan cari contoh lain dalam kehidupan sehari-hari ya, yang biasa teman-teman temui tentang tentang getaran dan gelombang. Kemudian bagaimana cara mengukurnya. Silakan dibuat masing-masing individu, kemudian kirimkan di Elita. Terima kasih.